Nah, teman-teman hari ini kita teman-teman batch 1 dan batch 2 hari ini kita akan membahas terkait dengan etika tridharma. Fokusnya adalah kelatihan soal apa saja yang akan di jenis-jenis soal etika tridharma seperti apa yang akan keluar di SKB dosen di tahun ini 2024 dan teman-teman nanti aku harapin kita bisa aktif untuk menjawab, bisa lewat chat aja. Jadi sambil kita latih ya, bisa berapa menit menjawabnya atau misalnya bisa seberapa cepat menjawabnya dan juga seberapa tepat menjawabnya. Oke deh. Jadwal pengumumannya tanggal 17 sampai 19. Oke, ya. Ini masih rentang ya karena kemarin, thank you Kak Bayu. Jadi karena kemarin setahu aku dan memang kalau seleksi CPNS itu selalu pasti ada mundur gitu ya. Walaupun sepengalaman aku yang tahun kemarin 2023 itu paling eh taat sih. Dalam arti tuh mundurnya pun nggak terlalu lama. Karena kalau pas tahun 2021 waktu itu mundur untuk mundur penutupan administrasi aja sampai kalau nggak salah 3 mingguan atau 2 minggu. Nah ini yang batch kemarin tahun 2023 kemarin kayaknya cuma 5 hari ya apa ya toleransi batas waktu nambah administrasinya kayak gitu. Semoga aja bisa tepat waktu. Dan kalau pengalaman aku kemarin untuk jarak ya jarak antara SKB jarak SKB lokal, maksudnya yang institusi masing-masing ke CAT itu kalau nggak salah aku sendiri 10 hari. Nah, di sini aku yang lokal itu MT sama wawancara, itu wawancara dulu, kalau nggak salah waktu itu tanggal 8 Desember 23, terus MT-nya kalau nggak salah ya tanggal 12 Desember 23. Terus SKB ku ini dapatnya tanggal 20 Desember 23. Nah, antara MT sama wawancara ini ada yang dapatnya tuh 1 hari, bedanya pagi sama siang. Ini 1 hari ya, 1 hari. Jadi tetap ada jeda teman-teman. Ini kalau yang kasusnya online ya, karena kalau pas zamannya Pak Habibie kemarin kan beliau karena offline ya. Pak Habibie karena memang sudah lama sekali untuk diterima CPNS-nya. Kemudian kalau yang tahun 2000 sejak pandemi itu kan semua menjadi online. Nah, kalau online ini sebenarnya menurut aku lebih efisien sih ya, lebih efisien, lebih fleksibel juga. Dan kalau yang SKB lokal itu jadwalnya itu semua tergantung institusi masing-masing teman-teman. Jadi saran aku juga bisa kepoin juga di institusi masing-masing. Misalkan di bagian pengumuman rekrutmen itu terkadang ada eh, apa pengumumannya. Terus kalau jaraknya itu juga ditentukan dari masing-masing institusi. Jadi kalau pas ini aku kebetulan dapatnya serentang 3 hari atau 4 hari, tapi juga sempat lihat ada yang dapatnya teman itu dapatnya 1 hari yang sama pagi dan siang. Jadi ini nggak bisa ditentuin ya teman-teman kalau SKP lokal ini karena fokusnya adalah institusi yang menyelenggarakan adalah institusi masing-masing gitu. Jadi per institusi pasti beda. Kemudian kalau CAT ini yang mengadakan adalah Kemendikbudristek. Jadi eh, sepertinya akan sama gitu bersamaan. Begitu untuk perawalan. Iya, eh, institusi itu adalah universitas masing-masing. Kalau kementerian itu baru ini ya, baru Kemendikbud. Sorry, sorry. Jadi kalau ya, oke. Jadi kalau universitas itu biasanya institusi. Nah, kita di bawah kementerian apa? Eh, Sekarang Kementerian Dikti-Ristek ya, Dikti Sains Tek ya. Nah, itu. Nah, cuman karena sekarang ini eh Kemendikbudristek itu kan terbagi lagi jadi 3. Kementerian yang fokus ke pendidikan dasar menengah, kemudian Kementerian Dikti Sains sama Sains sama apa ya satu lagi ya. Nah itu jadi nggak bisa mastiin juga maksudnya dalam arti itu apakah ada mundur atau enggak karena kadang-kadang kalau Kementerian Dik Dikbudristek tuh memang karena yang
urusin tuh banyak gitu lah ya. Yang diurusin tuh kan banyak. Jadi mungkin kadang agak eh pengumumannya paling terlambat biasanya. Tapi teman-teman harus rajin-rajin aja update SSCASN ataupun ke CASN dari Dikbudristek sendiri, Diktiristek sendiri websitenya. Oke, gitu ya permulaan dari aku. Kita nanti langsung latihan soal sambil me, apa ya menjawab, bisa di chat masing-masing dan juga langsung kita kasih pembahasan gitu. Oke. Sebentar. Nanti teman-teman bisa langsung ini ya, kasih jawabannya ya di chat ya. Siap. Nah, oke yang pertama nih, bentuk pembelajaran satu SKS pada program pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial terdiri dari atas di bawah ini, kecuali yang mana nih? A, B, C, atau D? Yang B, Kak, yang B. Yang D ya, yang D. B, 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 B. B. Oke, Khusus itu nggak ada masuk. kegiatan khusus. Kayak yang lainnya B ya. Oke. Coba sekarang kita diskusikan sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Kita diskusikan bersama ya. Berarti kalau satu SKS itu sebenarnya totalnya adalah 170 eh 170 menit, 170 menit, 170 menit satu SKS. Ini kalau tatap muka it- responsi atau tutorial sama ya itu adalah yang 50 menit. Nah, ini jadi terbagi-bagi teman-teman. Kalau teman-teman itu kemarin waktu kuliah kan kok nggak 170 menit, ya memang rata-rata 50 menit ya. Satu SKS-nya 50 menit, kalau dua SKS berarti 100 menit. Nah, kemudian untuk tugas terstruktur ini 60 menit, berarti ini benar ya. Kemudian yang tugas mandiri. Ya, mandiri itu kita makanya diwajibkan biasanya mereview yang setelahnya, mestinya materi setelahnya atau materi yang akan kita dapatkan pagi ini usahakan malamnya dipelajari lagi itu maksudnya adalah tugas mandiri. Ini 60 menit. Maka totalnya ini kan 170. 170 menit. Nah, nih, terus 70 menit. Nah, kemudian berarti yang ini juga benar. Yang ini, yang kegiatan mandiri udah benar. Nah, berarti tinggal yang diskusi kelompok sama yang kegiatan khusus. Nah, yang mana nih yang benar nih? Kalau yang kegiatan khusus 60 menit itu nggak masuk ini kenapa Mas Bayu? Kecualinya itu Mbak Desi. Karena kan kalau di sana Kecuali kan ada memang kecuali. tatap muka, Berarti yang diskusi kelompok ini proses termasuk ya? belajar. Diskusi kelompok itu kalau nggak salah saya pernah baca dikirimin di grupnya itu ada kayak di sana diskusi kelompok 60 menit per minggu. Oke oke. Coba ya nanti kegiatan khusus itu kan sebenarnya apa ya? Mungkin ada yang lain nih. Hmm, hmm, oke oke kuliah responsif. Ya sebenarnya kalau kalau yang untuk kegiatan praktikum itu sama ya, tapi berbedanya sebenarnya sebenarnya ada 220 kalau praktikum. Praktikum itu 220. Kalau misalkan diskusi kelompok itu
kalau aku kayaknya kok cenderungnya ke sini ya, tapi nanti kita lihat lagi dulu ya. Aku coba bukain kalau yang kegiatan khusus itu yang dimaksud apa? Karena terkadang ada kayak praktek di bengkel atau apa, saya pernah baca kayak gitu. Nanti coba kita, nah, oh oke oke. Ya sudahlah, oke lah. Kalau gitu ngikut dulu aja. Ini soalnya masih jadi ragu nih saya. Soalnya jawabannya yang E, tapi kita ikut yang paling banyak aja deh. Sebentar, sebentar. Berarti kalau yang kegiatan khusus itu masuknya adalah tutorial ya, bisa jadi karena sekarang banyak tuh kampus-kampus yang membuat suatu tutorial ini berarti masuknya adalah tutorial. Berarti yang kegiatan khusus ya, yang yang benar ya, yang kecuali ya. Oke. Oke, baguslah kegiatan diskusi kelompok ini. Sorry, tadi apa sih? Kok kayaknya salah gue. Diskusi kelompok termasuk tutorial. Oke, benar. Berarti yang benar adalah yang B. Oke. Oke, udah oke ya berarti ya. Oke, lanjut ya. Pelaporan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dinyatakan dalam kisaran berikut. Nah, ini apa nih kira-kira? Ini kalau A itu adalah nilai A itu adalah sangat Hmm. oke. Oke, good. Good ya, Mas Bayu ya. Kalau A itu sangat baik, kemudian kalau B itu baik, kalau C itu cukup. Nah, kalau D ini adalah kurang, yang E itu sangat kurang. Oke, berarti ini benar ya. Angkanya sudah benar, tapi kalau D ini bukan sangat kurang, tapi dia adalah kurang, kurang. Sementara kalau yang kalau yang E ini adalah sangat kurang. Oke, sudah oke ya ini ya. Oke, nanti yang ini ya, siapa nih? Mbak Ana, acuan belajar Tridharma. Nanti habis latihan soal, terus saya kasih sedikit ya. Kemarin soalnya materi yang batch 1 tuh udah terus minta banyakin latihan soal ya udah berarti kita latihan soal dulu. Nah, habis ini setelah ini selesai terus kita materi kayak gitu. Oke. Nah, kemudian lanjut nih apa jabatan akademik pada dosen kan ada banyak nih. Nah, urutannya itu yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi ini apa aja? Dari yang pasti adalah tenaga pengajar dulu. Setelah itu udah pada jawab ya. 52. Oke. 352. Asisten ahli. Tiga. Asisten ahli, oke. Terus Ah, rektor, oke. Betul. Eh, AA, terus L, lektor, terus LK, Profesor. LK, terus G, ya profesor atau GP. Oke, berarti nomor Profesor 3, 5, 2, ini ya, yang B ya. Oke, aman-aman B. B, oke. Mbak Nisa, Mbak Nisa, yang pertama itu tenaga pengajar, Ri. Tenaga pengajar dulu. Jadi sebenarnya kalau tenaga pengajar itu nggak ini sih nggak terlalu kelihatannya kenapa karena itu nggak masuk ke ini ya nggak masuk ke jabatan kalau kita ngajuin kenaikan jabatan tuh kita sebenarnya paling rendah itu tenaga pengajar. Baru setelah itu kita akan mengajukan untuk ke asisten ahli. Makanya kadang kalau yang belum paham posisinya pasti yang memikirkan adalah asisten ahli dulu. Padahal sebenarnya tenaga pengajian itu nomor satu. Ini adalah ketika kita itu belum punya jabatan fungsional. Itu status kita adalah tenaga pengajar. Gitu. Dosen tutor itu masuknya ke tenaga pengajar. Tergantung Mbak Ana sudah punya NIDN juga belum? Kalau belum punya NIDN, sudah bisa disebut tenaga pengajar atau kalau dosen tutor itu, pokoknya kalau misalkan tenaga pengajar itu yang belum punya ini sih, yang belum punya jabatan fungsional sih, maksudnya tenaga pengajar.
Tuh, oke ya. Oke, lanjut dulu. Unsur pelaksanaan penunjang. Penunjang ya, ini kemarin kita udah pelajarin tuh jabat A. kenaikan ya, kenaikan jabatan akademik itu ada unsur apa aja? Unsur tridharma plus unsur penunjang gitu aja ya, gampangannya. Unsur pendidikan, unsur penelitian. Jadi ada Penelitian. empat unsur Pengertian. utama, kemudian unsur pengabdian masyarakat, Penunjang. nah, kemudian unsur penunjang, unsur penunjang. Nah, yang penunjang yang mana adalah yang ini, benar ya? Benar. Mana nih? Oke. Kalau yang ini nih dibahas sekalian aja, menduduki pendidikan tinggi dan melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian, masuknya ke yang Pendidikan. gimana? Apa? Iya, benar, benar Pak Mas Felix. Karena ini ya ada kata kunci pendidikan, berarti dia adalah unsur pendidikan. Kemudian kalau menyusun karya ilmiah, berarti ini masuknya ke Penelitian. oke, unsur penelitian. Pen... Mana nih? Penelitian. Kemudian yang nomor D, yang D masuknya ke Pendidikan, Mbak. pendidikan. Pendidikan. Oke, good. D sama E itu pendidikan, Oh iya, langsung ya. Berarti ini sama ini juga KKN. pendidikan juga. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih apa roaming ya, yang penunjang ini apa saja nanti kita bahas ya, ada di materinya kok. Yang termasuk penunjang yang mana, termasuk pendidikan yang mana, penelitian yang mana, ada di materinya. Oke, oke ya. Jadi sebenarnya etika etika ini sebenarnya gini Mas Ananto. Etika Tridharma itu kalau aturan-aturannya tentang dosen itu ada di Permendikbud sama UU, tapi etika itu dan kode etik itu biasanya ada dari masing-masing institusi dan di bawah Permen juga ada gitu. Oke, nanti kemarin kayaknya udah dibagiin juga kan beberapa kode etik, nanti yang belum dapat mungkin di-up lagi. Oke, nomor 5 nih kalau yang praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, ini masuknya adalah termasuknya adalah praktikum ya. Tadi praktikum berapa? Adalah yang 70 ya oh, tadi, Pak. gimana Kak Bayu? Basic. Ya, 170. 170 ya tadi ya praktikum ya itu ya. benar 170. Oh ya nyambung nih Kak Bayu. POPAK 2024 sudah keluar berarti ya? Dalam arti udah diterapin belum sih? Keluar Kalau keluar tuh kayaknya tuh kalau udah di ya. LL Dikti wilayah 8 sudah keluar kayaknya. Oh, tapi udah diterapin, Masih sosialisasi aja sih baru ya di kan? kampus. Soalnya saya tanya juga dari teman yang di Unsur sama di Untidar itu bilangnya masih dirapatkan juga. Jadi kita kalau POPAK yang 2024 ini masih belum tahu ya nanti dalam arti itu soalnya di SKB itu menggunakan POPAK 2024 atau 2019 nanti masih kita belum tahu. Nanti mungkin aku carikan info lagi dulu. Nanti yang terkait aturan-aturan penilaian PAK ada dengan Pak Habibie nanti. Gabung sama materi dimensi psikologis itu. Gimana tadi ada yang buka open mic? Soalnya POPAK 24 ini kan cukup banyak ini ya, cukup banyak aturan yang mungkin membuat jadi polemik juga nanti bisa diupdate deh.
Emang udah mulai, udah udah terbit itu kemarin waktu April itu ya, yang tidak kita nggak bisa loncat jabatan fungsional, ya kan? Harus menunggu dulu kalau nggak salah waktunya. Iya, nggak bisa dari AA langsung ke 300 Mbak, harus ke 200 Iya, dulu makanya biar lebih cepat. nah, itu cukup ini ya membuat resah ya. Iya Iya, itu dah, oke. padahal kumulatif sudah cukup tapi nggak bisa. Kamu nggak mau 200 saja kita. Nah, dan itu sebenarnya nantinya yang sisanya, sisa kum selanjutnya tuh nggak bisa dipakai, teman-teman. Kita harus mulai lagi setelah dapat ini ya, setelah dapat jabatan fungsional terbaru, terus kita mulai lagi dari nol, ngumpulin kumnya. Bener ya, Mas Bayu ya? Ah, iya kalau 2019 kan nggak salah 40% masih bisa dipakai, tapi tahun ini sudah nggak bisa Oh. dipakai. Oh iya, artinya tuh ya sudah kita bekerjanya sesuai ini aja, sesuai tupoksi aja. Maksudnya nggak usah yang ngoyo-ngoyo terlalu tinggi gitulah. Iya, harus main strategi biar nggak mubazir. Iya bener. Oke, kum yaitu kum adalah kredit unit minimum ya, kredit unit, bener ya. Jadi ini penilaian apa ya? Jadi gini teman-teman yang mungkin belum pernah menjadi dosen, masih baru fresh graduate S2, itu kalau kita nanti yang kan akan mengisi yang namanya BKD, beban kinerja dosen. eh Kenapa namanya juga beban gitu ya? Nah, ini tuh nanti ada kriteria-kriteria tertentu dan ada penilaiannya. Ada penilaian. Penilaian kum ini semua ada, istilahnya ada penilaiannya. Nah, kalau misalkan kita submit apa jurnal kita kita autor autor jurnal nanti ada nilainya berapa kum. Kemudian kita dapat 24 SKS satu semester itu nanti berapa kum gitu kan. Nah, kum ini kemudian ditambahkan. Jadi misalkan total misalkan untuk dua elektor 200 ya. Misalkan ini mau ngajuin ke apa jabatan fungsional lektor 200 dengan posisi belum belum S3, maka kita ngumpulinnya dari sini nih, ataupun dari lektor 200 mau ke lektor 300, lektor 300 nanti kita akan mengumpulkan nilai-nilai itu. Nah, nilai-nilai itu akan di apa istilahnya dikonversi menjadi tingkatan jabatan fungsional kita. Tapi kalau misalkan kita misalkan mau maju ke lektor 300 padahal kum kita sebenarnya sudah terhitungnya ada 400. Nah, yang 100 kum itu nggak bisa diajukan lagi di setelah untuknya nggak bisa ditabung. Jadi itu hangus gitu, teman-teman. Kita hanya bisa mengklaim kumnya sesuai yang akan didapatkan oleh kita. Sehingga sebaiknya sih ya kita bekerja sesuai ininya saja sih, sesuai sesuai dengan apa kemampuan kita atau istilahnya kita nggak usah terlalu tinggi-tinggi kayak gitulah. Walaupun sebenarnya kita juga pasti akan diminta membuat karya yang bagus dan tinggi seperti itu karena untuk terkaitan dengan akreditasi PT biasanya atau akreditasi prodi gitu. Nah, ini ada Kak Kay soal SKB mengacu ke PO PAK 2024 ini sebenarnya aku nggak tahu ya Kak. Nanti coba aku cari info ya karena saat ini pun PO PAK 2024 itu kan sebenarnya masih digodok ya. Mungkin kalau misalkan ini nanti yang soal apa yang soal SKB misalkan ada tulisannya mengacu pada PO PAK 2024 berarti mungkin kita pakai jawaban yang PO PAK 2024 seperti itu atau PO PAK terbaru kayak gitu itu. Karena memang baru di tahun ini kan POPAK-nya. Seperti itu sih Kak Kay yang bisa aku jawab. Oke, lanjut ya. Nomor 6 nih. Masa paling lama beban masa paling lama dan beban belajar paling sedikit untuk program
diploma 4 dan sarjana adalah yang mana nih? Kalau sarjana atau diploma itu biasanya C. yang C. Yang C. B. Yang B. Oke. Yang lain nih, yang lain. Mas Felix. Oke, Mas Hafiz juga. Oke, jadi kalau S1 atau sarjana itu 7 tahun. Ini paling lama ya. Di atas itu nanti akan bisa DO. Nah, tapi waktu idealnya berapa? Kalau waktu idealnya adalah 4 tahun. 4 tahun. Kemudian kalau beban belajarnya tuh maksimal adalah 144 SKS. Nah, tapi ini tuh bisa bervariasi tergantung dari institusi apa, tergantung dari program studinya masing-masing. Kadang ada yang di bawah 100, sorry, ada yang di atas 144. Misalkan 152. Misalkan kalau di tempat saya kemarin 152 karena di farmasi. Nah, kalau yang paling sedikit itu 144. Ya, 144 sampai 160 SKS ya. 144 sampai 160 SKS. Nah, ini yang paling sedikit. Kalau yang ini adalah yang paling banyak. Seperti itu. Oke, tapi lamanya itu paling lama adalah 7 tahun. Kalau idealnya itu adalah 4 tahun. Oke, berarti B ya. Oke, good. Kemudian yang merupakan standar prasarana pembelajaran 1 tahun berapa SKS? Kalau SKS itu totalnya, Kak. Rata-rata itu kan kalau 1 semester tuh ada yang dua, kalau semester sebenarnya tergantung kampusnya ya dia paketan atau enggak. Ada yang 19 di awal, kemudian ada yang sampai 24, 23. Jadi kita nggak per tahun sih SKS-nya itu, tapi untuk keseluruhan 4 tahun. Karena idealnya kan 4 tahun, itu adalah 144 SKS yang harus ditempuh. Tapi paling lamanya itu adalah 7 tahun. Iya, ini. Sorry. Nanti mungkin tambahan materi di akhir aja ya setelah kita kelas biar yang B1 kan kalau mau apa keluar dulu setelah selesai pembahasan, it's okay. Itu. Oke, kemudian standar prasarana pembelajaran ini sarana dan prasarana harus dibedakan. Yang mana nih? Sarana adalah ini ruang ya, biasanya ruang. Nah, kalau prasarana tuh unsur lain yang menunjang, unsur lain yang menunjang sarana berarti adalah yang instrumentasi, yang D ya. Karena kalau yang termasuk sarana itu semua ruang, jadi ruang laboratorium, ruang pimpinan, ruang juga termasuk. Oke, It's okay ya. Nomor 7 aman? Nomor 7 aman? Aman ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini nomor 8. Pembimbing akademik merupakan dosen yang dipilih oleh ketua jurusan yang bertujuan untuk membimbing mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan supaya terencana dengan baik dan tepat waktu. Ini berarti keywordnya dosen pembimbing akademik. Dia membimbing mahasiswa agar bisa studinya itu lancar dan tepat waktu tanpa mengalami hambatan. Nah, tugas dari dosen DPA itu apa saja nih? Yang mana nih?
Yuk, coba kita bahas. A, ya, bener ya. Jadi kalau teman-teman sering konsultasi di awal apa awal semester tuh biasanya dengan DPA ya. Biasanya dia akan memberikan pertimbangan mata kuliah apa yang bisa kita ambil sesuaikah dengan keinginan kita, misalkan terkait dengan skripsi, penelitian atau mungkin jumlah SKS-nya itu sudah memenuhi belum. Misalkan dia dia IPK-nya itu di bawah 3 sehingga tidak bisa mengambil 24 SKS kan seperti itu ada. Jadi kita kalau sebagai DPA tugas utamanya itu adalah membimbing agar mahasiswa tersebut itu em, memilih mata kuliah yang sesuai dengan peraturan akademik dan juga istilahnya mengarahkan mata kuliah wajib dan juga mata kuliah pilihan yang lain. Nah, kenapa yang B ini kurang cocok? Sebenarnya kita salah satunya juga akan memberikan nasihat, tapi ada jawaban lain yang lebih cocok untuk dipilih seperti itu. Kemudian kalau yang memberikan peringatan pada mahasiswa ini juga apa? Sebenarnya akan dilakukan dosen wali, iya sama sama dengan dosen wali. Saya dosen wali dosen wali ya sama. Nah, kalau yang ini juga sebenarnya bisa dipilih, tapi ada yang lebih cocok yaitu yang A. Kalau yang ini membantu mengatasi masalah akademik maupun non-akademik. Nah, kalau pengalaman aku juga sebenarnya itu bukan membantu ya, tapi memberikan saran sebenarnya. Tidak yang membantu, misalkan mahasiswa tersebut nggak bisa bayar SPP, terus kita membantu membayarkan itu enggak. Jadi membantu memberikan saran, lebih ke situ. Nah, tapi kalau di sini yang paling tepat adalah yang A. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan dikti ditambah dengan standar penelitian, standar pengabdian pada masyarakat adalah pengertian dari nih. Oke. Yuk, sambil dijawab. Ada. Iya, Kak. Yang mana? Iya, Yang yang D D. ya. Oke, yang D ya, benar-benar Mas Bayu, Mas Felix. Oke. Nah, kalau capaian pembelajar lulusan itu adalah istilahnya tuh kita ingin lulusan kita itu seperti apa. Kita membuat kurikulum dan itu kita merumuskan CPL atau capaian pembelajaran lulusan. Ingin lulusan kita misalkan menjadi peneliti, kemudian menjadi apa akademisi, kemudian menjadi profesi apa misalkan yang spesifik, kemudian menjadi biasanya itu ada ya kalau kita membuat suatu kurikulum ini adalah kaitannya dengan CPL. Tuh kalau BKD ini tadi ya semua pekerjaan yang kita lakukan itu akan kita upload ke BKD untuk melihat tadi kumnya kita bukan ya kum melihat ini ya sudah sesuai belum pekerjaan yang kita lakukan. Nah, kemudian kalau kerangka kualifikasi nasional Indonesia ini nggak ada. Kemudian kalau yang ini standar-standar nasional itu masuknya adalah SNDP terkait dengan standar pendidikan, kemudian standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat. Aman ya, oke. Berarti yang D. Oke, lanjut. Berikut ini merupakan bentuk pembelajaran yang dilakukan di luar program studi, kecuali di luar program studi.
Oke. Itu yang B, Mbak, di program studi yang sama pada perguruan tinggi yang sama. Ya. Bentuk pembelajaran dilakukan di luar program studi kecuali, oh iya ya, berarti benar, oke, pembelajaran program studi yang sama di perguruan tinggi yang sama. Karena kan mintanya kan yang di luar ya. Tapi kok di sini tulisannya yang sama, prodi yang sama dan juga perguruan tinggi yang sama. Berarti yang B, oke, good. Oke, lanjut. Pernyataan yang tepat mengenai waktu efektif proses pembelajaran dalam satu semester. Nah, satu semester nih, satu semester adalah berapa kali biasanya? 16, 16 kali pertemuan ya. Dengan, nih, kira-kira Enggak, yang yang mana? D ya. 16 minggu termasuk kegiatan UTS sama Oke, UASnya. benar. Oke, Iya. 4 kali dan 2 kali. Ini UTS dan UAS. Berarti totalnya adalah 16 minggu, termasuk kegiatan UTS dan UAS. Efektifnya. Oke, kalau ini terlalu sedikit ya, 14 minggu termasuk UTS dan UAS terlalu sedikit. Tapi memang 16 minggu ini 14 kali untuk tatap muka, kemudian 2 kalinya UTS dan UAS. Oke, aman ya. Nah, ini salah ya, Kak. Yang B ini kenapa salah? Karena belum 14 minggu oke, tapi belum termasuk kegiatan UTS dan UAS yang masing-masing 2 minggu. Kalau masing-masing 2 minggu berarti 4 minggu ya. Berarti total 18. Iya nggak? Nah, yang benar adalah UAS, UTS 1 minggu dan UAS 1 minggu. Ini untuk satu mata kuliah kan soalnya. Untuk satu mata kuliah. Untuk satu mata kuliah itu totalnya adalah 16 kali pertemuan, 14 kali tatap muka, dan 2 kali UTS dan UAS. Itu. Ya, aman ya. Yang lain, yang Mas, yang fresh graduate bisa nyambung ya. Ingat-ingat lagi kemarin waktu kuliahnya itu totalnya berapa minggu, terus seperti apa saja pekerjaan dari dosen kayak gitu. Nanti kita masuk materi setelah latihan soal. Oke. Oke, semangatnya masih malam minggu nih ya. Teman-teman masih belajar. Sip lah, semoga ini ya dilancarkan dalam meraih NIP tahun 2024 ini. Oke, nomor 12. Jadi prinsip-prinsip prinsip penilaian tuh ada beberapa. Ada objektif, ada otentik, ada transparansi. Nanti ada di pembahasan, nanti di slideshow pembahasannya ada, bisa dibaca juga. Nah, kalau yang otentik nih, kira-kira yang mana nih? Yang B ya, Mbak. Eh, men- yang berkesinambungan hasil belajar mencermin kemampuan mahasiswa ya. Oke, kita keep dulu nih. Yang lain, yang lain. Oke, Mas Bayu good lah. Mas Bayu kayaknya udah sangat menguasai materinya. Oke, nah, coba kita bahas ya satu-satu ya. Yang A, penilaian memotivasi mahasiswa. Jadi keywordnya kan otentik ya. Gimana otentik itu kan keaslian ya, keaslian. Keasliannya meliputi apa? Proses belajar dan menghasilkan apa nanti setelah belajar. Berarti ada kemampuan, kemampuan mahasiswa. Nah, di sini kurang jelas apa kemampuan mahasiswa yang diharapkan seperti apa. Maka dan juga ini memotivasi, berarti bukan otentik. Nah, kemudian yang B ini benar karena kita mau melihat
bagaimana proses belajar dari mahasiswa tersebut. Nah, ya kalau misalkan yang namanya kegiatan belajar mengajar itu kan kita fokusnya itu di proses belajar. Nah, itulah autentikasi atau keasliannya. Keaslian dari penilaian keasliannya adalah bagaimana kita melihat atau memberikan penilaian itu berdasarkan pada proses belajar dari mahasiswa tersebut dan kemampuan mahasiswa setelah me atau pada saat mengalami proses pembelajaran tersebut. Nah, kalau yang ini nih terbebas dari pengaruh subjektivitas itu berarti prinsip yang objektif. Objektif. Oke, seperti itu ya. Kalau yang ini ya, yang D adalah penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa. Maka kadang-kadang kan kita di awal selalu dikasih lihat apa tuh SKP ya. Kalau pas aku RPS, tapi ini kuliah lagi kok udah jadi SKP ya. Eh, Satuan seperti RPS gitulah. Istilahnya kita dikasih tahu materi yang didapatkan apa saja, kemudian bagaimana cara penilaiannya. Nah, itu nanti masuk adalah prinsip yang transparansi gitu. Jadi biasanya kan nanti kita sebagai mahasiswa diminta untuk tanda tangan kontrak kuliah. Nah, di kontrak kuliah ini kan kita akan diinformasikan eh, materinya itu apa saja, yang diajar, pengajarnya siapa aja, kemudian apa metode pembelajarannya seperti apa, tugasnya bagaimana, dan juga penilaiannya itu proporsinya atau persentasenya berapa. Nah, itu biasanya di kontrak kuliah di awal. Oke, Kak Ana. Jadi kalau etika tridharma itu semua sama ya, Kak. Dalam arti itu ini perbedaannya sama Kemenak itu hanya di bagian modera moderasi keagamaan saja. Jadi nanti ada subtes terkait dengan keislaman. Keislaman. Ya kan, kok UIN keislaman ya. Rata-rata kan Kemenak tuh UIN ya. Aku belum pernah tahu yang di bawah Nasrani dan ini nggak tahu sih kalau terkait dengan Kemenak. Nah, tapi yang berbeda itu di bagian keagamaan. Kalau di etika Tridharma karena tugas utama atau pekerjaan utama seorang dosen itu adalah menjalankan yang namanya tridharma, yaitu pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian pada masyarakat. Jadi memang sama kalau etika tridharmanya. Seperti itu ya. Oke, berarti yang B benar ya. Sip. Terus lanjut, Bu Desen Siska melakukan penilaian berdasarkan standar yang disepakati dengan mahasiswa, bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan dinilai. Sehingga Bu Siska ini menerapkan prinsip apa? Yang tadi berarti yang oke, B otentik objektif. Oh, yang mana nih Mas Bayu? yang B otentik. Otentik tadi yang depan kan. Otentik itu kita melihat bagaimana proses pembelajaran itu, terus dinilai berdasarkan kemampuan mahasiswanya. Jadi kalau misalkan mahasiswanya itu nilainya UTS UASnya ya jeblok, ya udah nilai akhirnya ya nggak bisa tinggi. Itu otentik. Dinilai dari proses belajarnya. Tapi kalau ini keywordnya adalah subjektivitas. Berarti kalau bebas dari subjektivitas itu adalah dia objektif. Gitu. Ada yang bingung nggak nomor 13? Aman nggak Saya Kak masih Bayu? bingung, Mbak. Soalnya Bingung terlalu ya? banyak sekali jenis penilaiannya. Ada otentik, Iya, iya objektif. emang. Nanti ada sih apa aku kasih di bawahnya ada penjelasannya di PPT ini. Nah, coba kita lihat yang slide sebelumnya ya. Otentik itu kita akan melihat keaslian nih, keasliannya. Nah, keaslian dari proses KBM, kegiatan belajar mengajar itu adalah kita melihat pembelajarannya. Pembelajarannya itu akan
Dinilai berdasarkan apa? Berdasarkan kemampuan mahasiswa kan. Apakah nilainya UTS-nya bagus atau kurang bagus. Nah, itu adalah otentik atau keaslian. Oke. Tapi kalau yang ini penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas itu adalah prinsip yang objektif. Karena lawan kata dari subjektif itu adalah objektif. Sebagai dosen kita harus bisa memberikan penilaian secara objektif. Artinya kita nggak boleh membedakan misalkan oh mahasiswa A ini em, duduknya selalu paling depan. Kemudian dia istilahnya terlihat memperhatikan, tapi misalnya dia nggak aktif bertanya gitu kan. Kadang kalau kita kita apa memberikan reward ketika mahasiswa aktif bertanya kan memberikan tambahan penilaian boleh. Tapi kalau kita berdasarkan oh aku kenal mahasiswa A karena dia itu selalu duduk depan, dia cantik atau ganteng, maka aku tambahkan nilainya. Nah kayak itu namanya kan sudah subjektivitas karena kita melihat dari sisi istilahnya sisi subjektivitas kita terhadap mahasiswa tersebut. Nah, itu yang nggak boleh. Maka kita harus menerapkan prinsip objektif. Maka kita harus sama gitu, melihatnya itu secara objektif terhadap mahasiswa kita. Kayak gitu, Kak Bayu. Nah, kalau yang D ini penilaiannya didasarkan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas dan disepakati di awal kuliah serta dipahami oleh mahasiswa. Ini adalah transparansi. Kenapa? Karena keywordnya atau ada kata kunci disepakati. Kalau disepakati itu ada eh, apa hubungan apa istilahnya tuh antara mahasiswa dengan dosen itu sudah saling membicarakan atau sepakat dengan hal itu sehingga transparan karena kita memberitahu oh penilaiannya itu misal kehadiran 10% UTS UTS berapa tuh UTS 30% UAS 40% misalkan tugas 20% apakah adik-adik setuju misalnya kayak gitu kan nah kalau sudah setuju berarti kan itu kan transparansi karena kita memberikan informasi bahwa penilaiannya adalah komponennya sekian-sekian persen. Kayak gitu Kak Bayu. Gitu ya. Aman ya? Aman nggak nih? Tambah Mbak. Oke, aman ya. Makasih. Prinsip penilaian tuh ada berapa? Sejauh ini ada 8 ya. Selain itu ada juga keadilan, kemudian keberlanjutan, partisipasi, komprehensif. Nanti ada ya di pembahasannya. Sampaikan. Oke, lanjut dulu. Ini udah oke ya, yang nomor sorry 13 tadi objektif ya, karena lawannya subjektivitas. Oke, Kak Ki masih ini ya kurang tepat ya. Kenapa kok nggak transparan Kak? Karena kalau transparan itu keywordnya adalah mahasiswa dan dosen harus sama-sama tahu gitu, sama-sama tahu apa atau sepakat. Nah, kalau misalkan yang ini kan keywordnya adalah bebas dari subjektivitas. Nah, maka masuknya adalah yang objektif. Nah, kalau transparan ini, proses dan kriteria penilaian itu harus diketahui oleh semua pihak. Artinya, antara dosen dan mahasiswa itu harus sama-sama tahu atau sepakat untuk memberikan informasi. Tuh, jadi bukan yang transparan. Ini objektif ini berarti bebas dari subjektivitas. Oke, lanjut ya. Lanjut dulu. Pernyataan yang tepat mengenai jumlah dosen tetap dalam satu program studi adalah yang mana nih?
Yang B ya Mbak, Yang B, lima oke. orang ya paling sedikit. B. Oke, benar ya, yang B ya. Tetap. Maka kadang-kadang kalau ini ya, istilahnya pembentukan prodi baru itu biasanya paling sedikitnya adalah 5 orang. Kalau misalkan hiring untuk program studi baru maka 5 orang. Kalau paling banyak itu nggak mungkin ya, terlalu sedikit ya kalau 5 orang. Berarti ini salah. Kemudian kalau ini juga salah ya, kalau 50% dari jumlah dosen itu kan nggak make sense. Padahal misalkan satu satu univ itu ada misalkan 30 eh, prodi, 30 prodi, terus nanti di sini masing-masing harus 50% itu nggak make sense karena nanti kita akan mengenal yang namanya rasio dosen sama mahasiswa sih, rasio dosen banding mahasiswa ini sudah tercapai atau belum. Jadi kita bisa cek di PD Dikti. PD Dikti, kita carinya di bagian prodi. Gitu. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah satu dosen itu harus 30 mahasiswa. Artinya kalau misalkan satu apa satu prodi itu total angkatannya itu adalah 300, berarti paling nggak ada 10 dosen yang harus ada di situ, yang harus apa menghandle prodi itu. Tapi kalau ini paling sedikit adalah 5 orang. Nanti kalau sudah ada banyak ininya ya, kalau sudah banyak mahasiswanya maka jadi 300, maka jadi 1 banding 30. Oke. Kemudian nomor 15, kewajiban unit pengelola UPPS dalam hal pengelolaan pembelajaran kecuali pengelolaan pembelajaran. Oh ya, unit pengelola program studi ini apa? Berarti udah tahu belum ya? Ini adalah fakultas. B. Fakultas ya. Oke, ini keywordnya setiap mata kuliah ya. Oke, sebentar. Biasanya kalau fakultas tuh fokusnya adalah ke lulusan ya. Fokusnya adalah ke lulusan. Berarti ini benar, yang ini benar. Kemudian mutu proses pembelajaran juga iya. Sistemik suasana akademik yang baik juga oke, suasana akademik. Nah, yang B ini adalah kerja utama siapa berarti? Ini adalah Prodi. prodinya. Oke, ya benar Mas Felix. Sips. Ya, jadi ini adalah kerja utama dari prodi. Oke, yang lain oke, nomor 15. Kalau UPPS, unit pengelola program studi itu adalah fakultas masuknya. Fakultas. Di fakultas nanti ada yang namanya program studi, ada juga yang namanya jurusan, sama aja ya. Ada yang apa sih namanya? Nama lain. Prodi sama aja gitu. Terus apa lagi? Tuh. Departemen ya nggak ya? Tapi kalau departemen tuh lebih ke keilmuan loh. Kalau departemen itu biasanya. Oke, Oke, lanjut ya. Berikut ini sumber pendanaan yang bersumber dari luar sumbangan pembinaan pendidikan, kecuali mana nih? C. Oke, yang
C. Oke, benar. Benar, Mas Felix. Jadi, untuk pembiayaan pendidikan itu bisa melalui hibah, ya. Kemudian kalau kita ada profesinya, misalkan hukum, kemudian kan ada lembaga profesinya. Nah, itu kita bisa kerjasama. Kemudian kadang ada juga ikatan-ikatan alumni alumni yang memberikan ini ya sumbangsih gitu ya kepada universitasnya itu bisa, dan juga kalau kerjasama antara pemerintah dan swasta. Berarti yang C ya. Oke. Lanjut 17, prinsip-prinsip dalam materi pada pendidikan penelitian dasar dan terapan adalah nih penelitian dasar dan terapan. Ini bisa kita ya kita bisa cek mana yang salah dulu nih, misalkan nggak mungkin ya kalau kebutuhan di masa lampau itu sudah kurang tepat gitu, kurang tepat. Terus yang E ini juga kurang tepat kebutuhan masa lalu, berarti kita tinggal A, C sama D. A. Berarti yang oke, A, karena kalau penelitian apalagi yang terapan ya itu fokusnya adalah kemutahariran atau novelty, kemudian manfaatnya. Nah, kita yang kurang tepat di sini adalah efektivitas atau efisienan biaya. Sorry kok. Gini, sini, gini. Ini. Oke. Jadi fokusnya adalah bagaimana penelitian kita itu bermanfaat, dan juga apakah penelitian kita itu memiliki novelty atau kebaruan atau kemutahiran. Seperti itu. Oke. Aman ya? Sip. Lanjut. Nomor 18, standar peneliti. Peneliti itu wajib memiliki kemampuan apa kecuali yang mana nih? Oke. C. Wih, E, yang E ya. C. Coba cari-cari lagi. Dicek. C. C. E, C atau E nih? Wah, ini gimana nih? E, Yang lain. C atau E? Coba sambil yang C ya. Coba cari ya. Metodologi penelitian oke. eh Objek penelitian juga oke. Kedalaman penelitian juga. Nah, tinggal yang tempat dan waktu serta kerumitan. Kerumitan tuh gimana nih? Kalau kerumitan, sebenarnya lebih fokusnya adalah ke kedalaman penelitian, seberapa dalam penelitian tersebut. Nah, yang ini, yang E juga benar. Kita harus bisa menguasai tempat dan waktu penelitian juga, karena ini masuk kan ke apa kalau kita membuat suatu karya ilmiah itu kan kita harus paham yang pertama kan latar belakang masalah ya, itu kan di introduction atau introduction. Di situ kita harus tahu urgensi, terus kemudian penelitian terdahulu. Nah, terus di sini ada lagi nanti metodologinya. Berarti metodologi itu termasuk diantaranya adalah tempat dan waktu penelitian.
Nah, urgensi atau nanti kaitannya novelty ini, novelty itu adalah fokusnya terkait dengan kedalaman penelitian. Apakah penelitian tersebut menghasilkan suatu kebaharuan atau eh, belum atau tidak. Nah, sehingga eh, ini ya objek penelitian itu juga masuknya ke metodologi. Nah, sehingga yang kurang tepat adalah yang C, yang kerumitan penelitian. Oke, aman ya. Lanjut. Pendanaan penelitian pergunakan untuk berbagai kegiatan penelitian, kecuali yang C ya Mbak, C. C. Oke, simpan dulu nih yang lain nih, Mas Felix gimana nih? B. Yang B. Coba Mas Felix, kenapa yang B Mas Felix? C. Jadi kalau ini ya teman-teman kita mendapatkan penelitian itu pasti akan diseminasi hasil penelitian atau pemaparan hasil. Bisa berupa seminar, conference gitu, conference ya kan. Kemudian kalau pemantauan dan evaluasi hasil penelitian ini juga biasanya ada dan biasanya memang menggunakan penelitian kita ya apa eh, dipotong dari situ untuk dilakukan monef gitu ya em, monef ya ini monef hasil. Kemudian kalau pemanfaatan hasil penelitian ini nggak jelas sih soalnya. Jadi dia kecuali. Nah ini pelaporan tuh pasti ya membuat laporan itu pasti ada anggarannya. Kemudian perencanaan penelitian itu pasti banyak RAP kan karena mulai perencanaan penelitian kan mulai dari pra penelitian, pas penelitian sama pasca. Berarti yang C yang kurang tepat gitu ya. Oke, lanjut. Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dalam rangka Tridharma Perguruan Tinggi memperhatikan aspek-aspek berikut, yaitu Yang A pengabdian. ya Mbak. Oke, pengabdian masyarakat. Oke, Mas Bayu A nih. Siapa? Siapa lagi nih? Ya, Mas Bayu A. B. Kuncinya adalah pengabdian masyarakat. Oke, Mbak Deborah, pemanfaatan teknologi untuk seluruh masyarakat. Mas Felix apa nih, Mas Felix? Yang lain. Mbak Ana, A, A. Mas Felix A. Oke, Mas Hafiz C. Pengembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Oke, ini salah ya. D ini salah. Penerapan keilmuan untuk mengantarkan masyarakat menyukai bidang keilmuan yang dikuasai. Nah, ini kita tidak boleh memaksakan masyarakat untuk menyukai bidang kita, gitu. Ini juga kurang tepat. Nah, fokusnya di sini kalau ke apa terkait dengan pengabdian masyarakat itu adalah penyelesaian masalah di masyarakat. Masalah di masyarakat. Berarti kita sesuaikan aja jawabannya dengan yang itu. Yang terkait kita Jadi kita apa kalau kita membuat laporan atau proposal pengabdian masyarakat akan ada subjek tentang ini ya permasalahan permasalahan mitra, sorry, permasalahan mitra. Kemudian nanti ada solusi permasalahan.
Nah, dari sini fokus dari pengabdian masyarakat adalah kita menemukan permasalahan dari mitra atau tempat kita melakukan pengabdian itu, ya bisa desa gitu kan, bisa ke banyak tempat ya, kegiatan masyarakat. Nah, itu permasalahannya itu apa? Nah, setelah itu kita memberikan solusi sesuai bidang keilmuan kita. Maka makanya kita eh, akan diminta untuk menyelesaikan masalah di masyarakat sesuai dengan bidang keahlian kita atau eh, keah apa kita fokusnya di bidang apa. Nah, di luar program studi itu maksudnya adalah kegiatannya itu dilakukan di luar kegiatan program studi, di luar kegiatan di kampus gitu. Oh iya, oke, iya, maaf ya karena biar bersama gitu ya, nanti kita kita habis ini belajar materi dasarnya. Oke, lanjut. Ini kenapa kurang tepat pemanfaatan teknologi? Karena memang salah satunya memberikan manfaat teknologi, tapi belum memberikan apa ya, memberikan tujuan utama dari pengabdian masyarakat itu adalah penyelesaian masalah atau kita memberikan solusi di masyarakat. Kayak gitu. Misalkan nih di suatu daerah itu banyak sekali anak-anak balita yang terkena stunting, permasalahannya itu. Maka kita mau mengadakan pengabdian masyarakat di sana, bagaimana kita bisa memberikan edukasi, misalkan ke kader-kader terkait dengan stunting kayak gitu. Jadi kan kita akan memberikan solusi. Salah satunya dengan memberikan makan sehat dan lain-lain misalnya seperti itu. Artinya harus ada permasalahan dan juga solusi. Oke, lanjut. Dalam pelaksanaan penelitian, seorang dosen melakukan modifikasi data agar hasilnya sesuai dengan hipotesis yang diinginkan. Nah, tindakan ini termasuk pelanggaran etika apa? Ah, Oke. Nah, modifikasi ini berarti tidak transparan. Tidak transparan. Oke, berarti yang oke. Mbak, boleh sekalian nanya nggak? Silahkan, Mas, siapa? Saya pernah Oke. ketemu soal yang aplikasi falsifikasi itu maksudnya bagaimana ya Mbak? Boleh sekalian diterangkan? Kalsifikasi. Apa? Ya, Kalsifikasi ini benar, Mas. yang aplikasi Oh, kayak publikasi. ya Publikasi. apa aja pelanggarannya kayak misalnya aplikasi falsifikasi apa ya lupa saya pokoknya sempat saya ketemu soal seperti itu tuh pelanggaran etika dari misalkan ada satu dosen yang masukkan nama ada mahasiswa ya karya ilmiahnya diklaim oleh dosen itu sebagai first authornya kayak gitu tuh Pak pelanggaran etika itu. Oh ya, oke oke. Nah, itu bisa kita bahas gini. Jadi, kalau kita publikasi atau apa mempub- mempublikasikan karya ilmiah itu juga ada aturannya kan, ada etikanya. Nah, kalau misalkan karya mahasiswa gitu ya, karya mahasiswa dengan ide dari mahasiswa. Nah, kemudian kita diklaim sebagai karya kita, misalnya tanpa mencantumkan mencantumkan nama mahasiswa, ini nggak boleh. Itu tidak boleh. Karena idenya itu dari mahasiswa. Jadi kita harus tetap menyantumkan mahasiswa. Tapi kalau tentang apa first author, ini kan sebenarnya tergantung ini ya, tergantung penulis kontribusi penulis yang paling banyak itu pasti adalah di first author. Nah, maka kalau misalkan kita mau mempublikasi karya mahasiswa yang memang pure idenya itu dari mahasiswa, tetapi kita yang menulis itu eh secara keseluruhan
Tapi kan sebenarnya kalau misalkan dari ini ya, dari skripsi mahasiswa berarti kan yang menuliskan mahasiswa. Kalau kita tidak mengubah gitu loh, kalau kita nggak mengubah berarti kan tetap mahasiswa yang apa, me, menulis secara keseluruhan. Tapi yang harus diperhatikan adalah nama mahasiswa itu tetap masuk ke situ. Nah, tapi kadang kalau misalkan dulu saya itu karena ide kan dari dosen, ikut proyek penelitian dan yang menulis eh, jurnalnya itu adalah saya sendiri. Berarti kan saya sebagai first author, kemudian corresponding author atau yang biasa dikasih bintang itu adalah dosennya. Karena yang mempunyai ide itu adalah dosennya. Ini boleh. Ya gitu. Tapi kalau kita membimbing, ya walaupun itu kan tetap kita ikut berkontribusi. Tapi kalau kita hanya saya mengcopy paste dari bentuk skripsi ke jurnal itu yang nggak boleh. Dengan mengklaim bahwa kita adalah istilahnya autor autor pertama itu nggak boleh karena autor pertama itu kan fokusnya adalah kontribusi ke penulis yang paling banyak gitu. Selain itu nanti ada corresponding author. Itu adalah yang bertanggung jawab atau yang mengsubmit itu mengsubmit dari file publikasi tersebut sebagai corresponding author. Tapi biasanya nih terus akhirnya dikasih dosennya sih corresponding tuh. Seperti itu sih Mas Bayu yang bisa eh, tak jawab. Terima kasih masukannya Mbak, materinya malam ini. Oke, gitu ya. Oke. Oke, lanjut dulu ya. Nah, seorang dosen memiliki konflik pribadi dengan seorang mahasiswa. Saat memberikan nilai, dosen tersebut mengurangi nilai tanpa alasan akademik. Bagaimana seharusnya dosen tersebut bersikap menurut etika Tridharma? Yang mana nih? Yang Oke. oke C. Tetap objektif ya, jadi nggak boleh subjektif. Berdasarkan hubungan pribadi ini salah. Kemudian menambah tugas agar nilainya tetap baik. Nah, kita boleh menambahkan tugas itu boleh, tetapi tetap kita memberikan penilaian lagi yang objektif lagi. Jadi nggak tetap kita korek, misalnya tugasnya itu tetap dipertimbangkan, tapi kalau tetap jelek ya nggak bisa em, apa dinilai baik kayak gitu ya. Berarti eh, yang salah tuh ada di kalimat ini, mau menambahkan tugas agar nilainya tetap baik ini salah. Ya nggak boleh menambahkan tugas kalau hanya karena konflik pribadi itu juga nggak boleh. Yang boleh misalkan oh ternyata setelah di rangkum nilainya masih kecil, maka kita boleh menambahkan tugas seperti itu. Oke, mahasiswanya kurang beretika. Baiknya gimana ya? Kalau mahasiswanya kurang beretika, baiknya gimana ya? Nih gimana nih? Em, ini ya Mbak Ana, mungkin kita bisa menegur sebagai dosen, kita bisa memberikan teguran kepada mahasiswa tersebut. Nah, dari situ kan diharapkan mahasiswa tersebut akan merefleksi diri sehingga dia bisa apa ya berlaku lebih baik. Nah, tapi itu nggak bisa hanya karena dia kurang beretika, tetapi kan sebenarnya penilaian itu kan ada banyak, Kak. Sorry, jadi keingat itu. Penilaian itu kan ada banyak, ada penilaian yang berdasarkan apa rubrik penilaian itu kan ada banyak, ada penilaian sikap, kemudian itu kalau kalau kita mematuhi semua ya teman-teman ya. eh ada penilaian sikapnya, ada penilaian yang apa akademis, penilaian kehadiran. Nah, sebenarnya kan itu ada masing-masing. Kalau misalkan bagian tugas atau UAS ya kita sesuaikan nilainya secara objektif. Tapi kalau bagian penilaian sikap itu kita bisa sesuaikan dengan keadaan. Nah, kalau di sini, ini kan fokusnya karena soalnya itu adalah memiliki konflik pribadi, sehingga dia mengurangi nilai. Tuh, itu yang nggak boleh. Siap ya, Kak? Oke, makasih, Kak Ana. Nomor 23, seorang dosen memberikan nilai tinggi hanya karena sering berinteraksi dengannya di luar jam kelas nih.
tindakan ini termasuk pelanggaran etika apa? Yang A, oke, yang A ya. Ken- karena administrasi salah, hak intelektual juga salah. Ini fokusnya kalau hak intelektual itu adalah ke haki, kemudian paten. Nah, itu adalah hak intelektual. Misalkan kita punya mm, apa namanya itu eh, sertifikat haki gitu ya, atau paten. Nah, kalau misalkan kita tidak mengajak mahasiswa yang berkontribusi di situ, itu tidak mencantumkan nama mahasiswanya, itu juga termasuk pelanggaran haki. Tapi kalau yang administrasi kelas ini tidak ada, maka keadilan ya. Karena kita nggak adil kan, hanya karena sering berinteraksi, kita terus memberikan tambahan penilaian, padahal interaksi itu tidak misalnya dalam arti menjawab pertanyaan atau aktif di kelas itu. Karena di luar jam kelas, berarti ini keadilan akademik. Oke, lanjut. Bagaimana dosen dapat memenuhi kewajiban tridharma dalam pengabdian masyarakat secara efektif? Oke, oke, B, B, yang lain? B, Mbak. B. Oke, B ya. Oke, tadi pengabdian masyarakat kuncinya adalah kita memberikan solusi, solusi terhadap masyarakat. Nah, kalau yang A itu kurang tepatnya kenapa? Karena di sini kan ada penelitian. Padahal kita mintanya adalah di bagian pengabdian masyarakat. Nah, gitu ya. Oke, maka tadi kita harus mencari permasalahan, permasalahan dari mitra. Nah, karena kita akan memberikan bimbingan dan juga memberikan solusi yang aplikatif kepada masyarakat. Kalau kita hanya survei tapi nggak ditindaklanjuti itu juga nggak tepat. Oke, nomor 25. Seorang dosen mempublikasikan artikel penelitian di jurnal tanpa mencantumkan salah satu kolega. Nah, ini nih kayak yang tadi Mas Bayu tanya ini. Berarti yang mana nih Mas Bayu? Kita kerjasama sama beberapa dosen, tapi yang di upload hanya satu orang aja yang nulis. Yang lainnya tuh dianggap nggak kontribusi gitu. Berarti yang eh yang B ya. Oke, Kak Bayu apa Kak Bayu? B. Oke, yang B ya. Mbak, boleh nanya Heeh. nggak, Iya, Mbak silakan. Desi? Heeh. Saya berpikir kalau misalkan ini kan kebetulan kan karena ada reshuffle menteri ya, Mbak. Jadi Heeh. saya mempertanyakan program MBKM itu apakah akan keluar apa enggak ya kira-kira ya? Merdeka Belajar Kampus. Iya, merdeka. Merdeka Belajar itu kira-kira bagaimana ya? Karena reshuffle menteri Nadiem ini. Iya, iya sih, karena MBKM itu kan sebenarnya yang menginisiasi adalah Pak Nadiem ya. Tapi kalau menurut saya sih mungkin beberapa akan dipertahankan karena itu saya menjembatani antara lulusan dari perguruan tinggi ke industri kan. Menurut saya itu akan dipertahankan sih di yang sekarang. Tapi kalau apa ya? Karena pergantian menteri kan maksudnya baru-baru ini juga. Sepertinya sih kalau menurut saya masih tetap keluar. Karena pasti pembuatan soalnya juga sudah sebelum ini kan, sebelum Oh pergantian iya. menteri kan, seharusnya. Karena kan membutuhkan Oke. waktu yang lama Iya kan. ya. Iya kan? Siap, siap, siap. Oke, berarti tetap harus belajar Iya, belajar MBKM juga berarti. sih. Iya. Heeh. Nanti kita tambah juga materinya deh yang itu. Oke, aman ya.
Kalau misalkan dari teman-teman ada request mau materi apa, nanti biar kita carikan juga. Misalnya BKM, POPAK tuh sebenarnya ada materinya, tapi memang masih POPAK yang 2019 gitu. Nanti saya perjelas aja lah itu POPAK 2019. Kemarin tuh sebenarnya saya udah cari info juga, karena POPAK ini kan kita akan lebih tahu ketika kita memang mau ngajuin jabatan ya, kita akan lebih paham. Terus apa ketika kita juga salah satu mungkin kaprodi gitu pasti kan atau dekan itu pasti kan akan diminta sangat memahami itu. Nah, kemarin waktu saya cari info juga ke teman-teman yang ini khususnya ASN kan pasti kan terdampak yang pertama untuk applied hal tersebut. Nah, belum belum masih memang masih digodok gitu di masing-masing institusi seperti itu. Besok bisa ditanya langsung sama Pak Habibie ya, karena Pak Habibie juga sepertinya sedang mengurus ini kenaikan eh, apa jabatan. Oke, kemudian mana nih? Kok ini yang B ya? Ini ya, yang 25 yang B melanggar etika karena koleganya berhak mendapatkan pengakuan atas kontribusi. Ya, jadi kita nggak boleh istilahnya tuh semua yang berkontribusi untuk membuat atau melaksanakan penelitian tersebut, membuat jurnal itu harus dimasukkan tanpa harus kolega tersebut meminta untuk disebutkan karena dia memang kontribusi gitu di situ. Oke, oke, berarti yang B ya. Lanjut, ini yang 26. Seorang dosen mendapatkan dana penelitian dari perusahaan swasta yang memiliki kepentingan pada hasil penelitian. Apa yang sebaiknya dilakukan dosen untuk menjaga etika penelitian? Oke. Nah, oke, berarti yang B ya. Maka kalau di jurnal, ya di jurnal biasanya ada di bagian bawahnya apa conclusion. Habis itu biasanya ada declaring ini ya. Apa sih kok saya jadi lupa? Declare conflict of interest, ya, conflict of interest atau ada funding ya. Funding funding dari penelitian tersebut. Nah, kalau ada funding, maka kita harus menyampaikan bahwa kita mendapatkan pendanaan dari perusahaan tersebut. Dan karena perusahaan tersebut juga memiliki kepentingan, maka kita harus sebutkan bahwa ada kepentingan yang apa mengacu pada hasil penelitian ini berdasarkan berdasarkan fundingnya tadi. Tapi kalau tidak ada kepentingan terhadap perusahaan swasta atau yang lain, maka kita biasanya declare no conflict of interest di jurnal tersebut biasanya. Oke, oke lanjut ya. Seorang dosen memiliki konflik pribadi dengan seorang mahasiswa saat memberikan nilai. Dosen tersebut mengurangi nilai tanpa alasan akademik. Bagaimana seharusnya dosen tersebut bersikap sesuai dengan etika tridharma bagian pendidikan. Ini kok Bukannya tadi udah udah tadi ya? soal ini? Ini tadi udah nggak sih? Ah, Sudah tadi Mbak. iya ya, sorry sorry sorry. Ngantuk kayaknya. Berarti yang C ya? Ya, C. C, oke. Objektif tadi ya. Harus objektif. Terus nomor 28. Seorang dosen ditugaskan untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di daerah terpencil yang minim akses informasi kesehatan. Apa yang seharusnya dilakukan dosen dalam menjalankan tridharma pengabdian kepada masyarakat tersebut?
B. Iya, soalnya. Oke, P ya. Yang B ya. Dosen ditugaskan untuk melaksanakan pengabdian masyarakat di daerah terpencil. Apa yang seharusnya dilakukan berarti yang kaitannya dengan informasi kesehatan. Oke, kalau bantuan finansial secara langsung kurang tepat ya, karena pengabdian masyarakat tidak serta-merta kita memberikan bantuan tunai. Jadi kita nggak memberikan apa berupa uang, tapi berupa tambahan pengetahuan, kemudian seperti apa pelatihan yang outputnya inginnya tuh masyarakat tersebut akan terbantu tidak hanya saat itu saja, tapi diharapkan mereka juga mengembangkan gitu pelatihan yang sudah diberikan walaupun pada realnya juga terkadang masalah utama itu ya masyarakat yang mau menjalankan setelah itu juga ya hanya sedikit gitu ya pengalaman saya kalau ngadain pengabdian masyarakat ya kalau program udah selesai ya kadang ya masyarakatnya nggak ngejalanin lagi padahal kan pengennya kita kan tetap menjalankan gitu. Sebenarnya kurang tepat. Kemudian yang berarti yang B ya. Oke, ini juga kurang tepat. Oke, nomor 29. Seorang dosen melakukan penelitian yang dipublikasikan di jurnal internasional. Q1, berapa perhitungan angka kredit yang diperoleh? Nah, ini Q1 nih. Ini em, secara secara tingkatan jurnal, peringkat jurnal dia paling tinggi. Apa nih berarti? Kayak 40 ya kalau di ini kan Mas Bayu. Di Yang A, Mbak. 40. Kalau kalau kita apa kita munculkan angkanya itu 40 kum. Berarti kalau 40 kum itu pasti tinggi. Kayak rendah kok kurang. Kalau ini juga nggak bisa disamakan dengan publikasi jurnal Q4 ya karena urutannya Q1, Q2, Q3, Q4. Iya, ini diuraikan. Jadi yang dinamakan Q itu kan kuartil. Sebentar. Kuartil Q4. Nah, Scopus itu nanti dia punya database yang memberikan ranking indeksasi, indeks indeks jurnal internasional internasional yang dikelompokkan menjadi beberapa ranking. Yang paling tinggi adalah Q1. Di sini 40 kum. Kalau Q2 berapa tuh? Q3, Q4, eh, Q1, Q2, Q3, Q4. Q4. Nah, kemudian kalau yang nasional, nasional itu ada Sinta. Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini baru setelah itu non not accredited, tidak terakreditasi. Sebentar ya, anaknya bangun. Sebentar ya. Oke, lanjut lagi ya. Jadi ini yang nomor 29 adalah yang paling tinggi yaitu 40 kum. Kalau
penjelasan Q1, Q2, Q3, Q4 ini adalah indeksasi jurnal internasional. Yang paling tinggi adalah kuartil 1 atau Q1, jurnal-jurnal yang terindeks Q1. Gitu. Oke. Oke, lanjut. Masih sekitar 10 nomor lagi. Mau lanjut atau gimana nih? Lanjut aja ya, sampai jam 9 kurang. Oke. Oke. Nomor 30, dosen menerbitkan buku ajar yang digunakan dalam perkuliahan. Apa faktor penting untuk menghitung angka kreditnya atau istilahnya parameter yang paling penting itu yang mana? Yang A ya Mbak halamannya. Oke, yang A ya. Coba ya, kita cek. Yang lain coba. Ya, setuju yang A. Oke, Mas Felix yang A, yang lain. Nah, kalau misal kita ingat, sekarang tuh kita harus memperhitungkan yang namanya yang belum 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 ada jawabannya Kak Kay. Nah, kita harus memperhitungkan yang namanya integrasi Kak, integrasi mata kuliah. Nah, nilai kum kita akan tinggi ketika buku yang kita buat itu sesuai dengan mata kuliah yang kita ampu dengan mata kuliah yang diampu karena akan dapat dilakukan integrasi. Jadi kita mengampu mata kuliah biologi, misalnya biologi molekuler. Nah, terus kita membuat buku tentang biologi molekuler juga. Itu kan pasti akan terpakai gitu. Bisa kita jadikan acuan atau diintegrasikan dengan mata kuliah yang kita bawakan atau kita ampu. Maka yang B yang benar. Kalau jumlah halaman, Mas Felix, terkadang tuh ada jumlah halamannya banyak, tapi kadang buku itu tidak fokus pembahasannya. Maka ini belum bisa dijadikan faktor atau parameter utama dari perhitungan angka kredit. Maka yang benar adalah penggunaan bukunya atau integrasi mata kuliah terhadap eh, bukunya gitu. Izin Mbak, tapi dari Siap. soalnya itu sudah ada keterangan sudah dipergunakan dalam perkuliahan ya, berarti kan sudah terintegrasi ya sebelumnya. Penggunaan buku dalam mata kuliah yang diampu. Oh iya, berarti sudah Nah, iya. Mm-mm. berarti kan sudah terintegrasi. Kalau di Dikti di POPAK tuh nggak salah buku ajar tuh minimal 150 halaman apa berapa ya, makanya tadi Tujuh, jawabnya yang tujuh. A gitu, tapi Gimana nggak tuh? tahu. Ini Gimana Mas peraturannya Felix? juga Gimana di Mas dikti, Felix juga? Hah? peraturannya di dikti juga ambigu. Saya nulis beberapa buku yang tetap bisa diakui juga. Jadi angka kredit itu dia disesuaikan dengan misalnya hanya buku chapter, buku referensi, buku monograf. Heeh. Hanya berdasarkan standar itu untuk ditentukan untuk angka kreditnya. Tidak tidak nanti digunakan di dalam mata kuliah. Oh, oke Itu oke juga oke. jelas untuk menentukan ini. Oke, berarti sorry sorry, berarti maaf, berarti yang benar itu memang kalau secara ini ya kita masukkan ke POPAK-nya itu memang ada ya peraturan untuk jumlah halaman bukunya itu ada ya berarti Kak Felix dan Kak Bayu ya. Eh, yang menentukan angka kredit itu hanya di jenis bukunya, Bu. Jenis buku, book chapter, buku Mm-mm. referensi, Referensi buku buku draft, ajar. dan Mm-mm. teks. Ya, itu yang menentukan angka kredit. Mm. Kalau yang paling itu buku referensi, itu Iya, 40 kum. iya, ya buku Buku referensi yang ajar tinggi ya. 35. Ya, Heeh. buku monograf yang 35. Oh, Buku ajar hanya 25, buku teks hanya 5. iya, buku teks yang kayak modul gitu tuh kan, tuh hanya 5 ya. Nah, Hmm. oke. Saya pernah baca sekilas saja sih Mbak di POPAK 2019.
Kalau buku ajar tuh nggak salah minimal 150 halaman dan sesuai dengan keilmuan, nggak salah ya, lupa saya. Dulu pernah baca, tapi mungkin di cross check lagi, siapa tahu saya keliru Ya, bacanya, Mbak. coba nanti kita buka POPAK secara sekilas ya, atau kita coba POPAK-nya tak kirimkan dulu. Yang dulu ya 2019, ini yang 2024 soalnya belum 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 ada ininya. Soalnya nanti tak coba carikan. Mbak, sekalian boleh tanya satu pertanyaan lagi nggak? Mm-mm. Saya mau nanya, gimana cara kita membedakan suatu universitas itu dia PTNBH dan PTNBLU ya, Mbak? Dan apa kira-kira bedanya dari kedua itu ya? Soalnya itu kan kemungkinan pasti akan keluar kalau misalkan mengenai status dari universitas yang akan dilamar itu, Mbak. Oh ya bisa jadi sih ya Mas Bayu ya. Kalau kalau iya benar. Kalau kemarin tuh kalau bedanya PTNBH terus ini BLU itu sebenarnya fokus utamanya kan di pengelolaan uang sih sebenarnya. Pengelolaan uang dari negara itu gimana? Biasanya kalau PTNBH ini di materi yang kemarin itu istilahnya tuh pemerintah udah nggak mencampuri urusan secara secara keuangannya. Oh, jadi dia memiliki otonomi untuk mengatur otonom otonomi untuk mengatur otonomi untuk mengatur keuangan. Nah, kalau misalkan BLU ini dia masih dikasih oleh pemerintah, terus sebagian nanti kayaknya nggak perlu dilaporkan ke pemerintah lagi. Tapi kalau Satker ini masih dikontrol, jadi dia nggak megang sendiri keuangannya. Jadi fokusnya ke masuknya nanti ke kas negara langsung. Nah, yang membedakan lagi salah satunya kalau PTNBH itu dia berhak merekrut SDM. Kalau ini belum boleh. Itu nanti apa aku carikan materinya juga ya untuk yang PTNBH, BLU Satker dan perbedaannya gitu kan ya didasarkan misalkan biasanya sih didasarkan bukan dari jumlah mahasiswa juga itu nggak ada hubungannya sih tapi lebih ke pengelolaan keuangan terus pengembangan institusi gitu karena kalau yang BH ini kan dia sudah boleh mengembangkan ini sendiri kayak apa unit-unit bisnisnya sendiri gitu. Jadi kalau yang sekarang nih yang saya amatin adalah ITB itu dia punya kayak pusat studi yang dia sering bikin ke apa pelatihan kayak gitu. Dia punya pusat inkubasi bisnis, kemudian IPB juga seperti itu sih. Kayak gitu. Tapi kalau Satker ini belum boleh mengelola bisnis gitu. Fokusnya di situ sih kalau PTNBH, PLU sama Satker. Ya, terima Dan kasih, Mbak Desi. oke, Mas Bayu. Sama Remun sih, Mas. Biasanya kalau kita sama uang. Remun, Remunnya paling tinggi memang PTNBH biasanya. Oh, di Gitu. mana kita lihat listnya ya, Mbak? Kalau misalkan kita kan beda-beda nih kita target Iya, iya. universitasnya dan biar kita tahu dia itu PTNBH sama PTNBLU itu di mana ya kira-kira kita lihat ya Oh, maksudnya standarnya itu mau ya. tahu ini ya, mau tahu nama-nama kampus yang masuknya PTNBH, PLU, Iya, Satker itu ya. iya, Ya, untuk nanti melihat aku, statusnya aja siapa tahu dipertanyakan ketika ya, wawancara oke. nanti. Nah, iya sih, kenapa kamu masih ke sini ya? Oke, ya nanti coba aku cariin ya. Soalnya ada lagi nih kalau pengukurannya terkait dengan penelitian dan pengabdian tuh ada lagi yang namanya madya, kemudian binaan. Pernah pernah tahu nggak? Binaan, terus eh apa? Mandiri itu. Kalau kaitannya tentang Sinta, pengelolaan pendidikan, pengelolaan penelitian dan pengabdian itu dia ada lagi klaster, klasterisasi PT. Klasterisasi PT itu juga ada lagi. Itu nanti dicarikan ya. Oke, aman ya. Berarti yang ini nomor 30 nih fokus kemana nih? Yang halaman berarti ya karena ada di POPAK-nya ada tercantum ya. Oke, oke. Lanjut.
Kalau kampus yang saya tuju baru banget jadi BLU, Kak Ana. Nggak apa-apa Kak Ana, apa BLU itu di nomor 2 setelah PTNBH itu BLU. Yang paling terakhir tuh Satker. Jadi apa it's okay masih apa bagus. Itu. Kemudian lanjut dulu ya, nomor 31 apa-apa. Oh iya, ini pencet ini dulu, pencet itu yang YouTube. Mm-mm. Oke. Oke, nomor 31 dosen memperoleh hibah penelitian kompetitif nasional. Apa pengaruhnya terhadap perhitungan angka kredit nih? Ini jelas salah ya. Ini juga salah. Mana ya? B sama D yang benar yang mana? D. Yang D. Oke, yang lain? D juga, Mbak. Yang D juga ya. Oke ya. Artinya sebenarnya hibahnya itu harus ini ya, harus dipublikasikan dan setelah dipublikasikan maka bisa diklaim diklaim angka kreditnya. Nah, angka kreditnya ini tergantung publikasinya di mana juga ya. Kalau misalkan publikasinya di jurnal yang akhirnya kumnya rendah ya juga akhirnya angka kreditnya juga rendah, maka yang D. Oke. Lanjut dikit lagi. Membimbing tugas akhir, apakah yang mempengaruhi angka kreditnya dalam kegiatan ini? Oke, Mbak Mifa, oke, benar yang B. Eh, jumlah mahasiswa yang dibimbing hingga selesai. Jadi mau itu berapa lama bimbingan itu nggak masalah, yang penting bisa selesai itu. Yang dimasukkan ke angka kredit adalah jumlah mahasiswa yang selesai. Oke. Yang nomor 33, dosen membimbing mahasiswa dalam proyek riset yang dipresentasikan di seminar. Faktor apa yang diperhitungkan untuk angka kredit tersebut? Yang hasil mahasiswa juga enggak, lokasi enggak, jumlah jam juga enggak. Berarti yang B. Oke, good ya. Nomor 34, dosen bekerja dalam penelitian nasional. Apa pengaruhnya pada angka kredit penelitian ini? Ini jelas enggak ya? Yang B, yang D enggak. Kemudian, oke benar yang B. Oke, oke, oke aman ya. 35, dosen berpartisipasi sebagai asesor di program studi lain. Apa yang diperhitungkan dalam angka kreditnya? Program studi lain ya, tapi ya. Dia asesor di program studi yang lain itu misalkan sesama TLM tapi di program di universitas lain itu maksudnya. Bukan TLM terus apa jadi asesor di manajemen kayak gitu bukan ya, tapi di program studi lain. Berarti yang mana nih? Yang B kah? Bener? Yang lain ada nggak jawaban yang lain?
Oke. Ini lebih ke peranannya ya. Eh, jumlah program. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Bentar, ya. Oke, lanjut. Iya, iya, nanti file yang PDF yang dicoret-coret dikasih juga. Dosen berpartisipasi sebagai asesor. Ini lebih ke peranannya ya. Misalkan dia sebagai peranan dosennya itu dia sebagai asesor utama atau sebagai ketua timnya. Nih, jadi bukan jumlah program studi yang diakses karena nanti masukin ke angka kreditnya itu kan per jumlah program studinya. Nah, dari program studi masing-masing itu kan akan dilihat peranannya itu sebagai asesor yang mana gitu itu. C, oke. Yang C ya, berarti ya. Yang nomor 36, dosen menggunakan fasilitas kampus untuk kegiatan bisnis pribadi. Akan dianggap melanggar kode etika dalam hal menggunakan, Ah ya Mbak. ya, oke, yang A ya, oke. Oke, aman ya ini ya. 37, secara terbuka memberikan keberpihakan politik di dalam kelas yang berdampak pada suasana belajar. Hal ini termasuk pelanggaran terhadap Ah, Netralitas dan netralitas ya. profesionalisme. Good. Oke, good. Jadi kita, apalagi ASN itu kan harus netral ya. ASN tuh kita nggak boleh memperlihatkan kita memihak ke siapa. Itu nggak boleh. Oke. Nomor 38, menerima hadiah mahal dari seorang mahasiswa sebagai ucapan terima kasih atas nilai yang baik. Tindakan ini tergolong pelanggaran mengenai Pak Ah ya Felix. Mbak. Oke. Yang A kah? Mas Bayu A. Pak Felix. Integritas ya kaitannya ini Mbak. Iya, integritas. Berarti apa ya? kurang Yang lebih A ya. sama. Ah, Oke. Ya ya. Ini ini kan berarti kalau seperti ini kan gratifikasi ya. Nah, kita harus apa? Mempertahankan integritas. Mempertahankan integritas. Hmm. Padahal secara prosedur administrasi itu nggak boleh. Berarti yang A. Oke. Oke, dikit lagi. Seorang dosen mempublikasikan artikel ilmiah. Sebagian besar kontennya itu, nah ini yang tadi ditanyakan Mas Bayu kan. Mbak. eh Tanpa izin ya. Berasal dari karya mahasiswa, bimbingannya, tapi dia mempublikasikan tanpa izin dan tidak mencantumkan mahasiswa tersebut sebagai penulis lah istilahnya. Nah, ini terhadap apa tindakannya? Ah ya, integritas akademik. Oke, Mas Bayu A. Yang lain, B, Mas Felix D. Hmm. Oh, B. B, profesionalisme. Nah, kalau kita istilahnya tuh mempublikasikan karya orang lain di aku-akukan seperti kita kan berbohong ya. Misalnya kalau integritas itu kan kaitannya tuh kita kejujuran gitu kan, kejujuran kita dalam bekerja. Maka ini adalah integritas akademik. Kalau profesionalisme itu misalkan kita dalam mengajar, kita masih terbawa hal-hal lain di luar pengajaran dalam arti misalkan kita mengajar dalam kondisi yang tidak apa tidak tenang atau istilahnya itu masih terbawa
permasalahan-permasalahan lain di luar kelas. Kemudian kita apply ke situ. Atau istilahnya ketika ada mahasiswa yang bimbingan, mahasiswanya itu apa? Dalam arti melakukan sedikit kesalahan, terus kita marah-marah karena bukan hanya karena tersulut mahasiswa itu, tapi ada hal-hal yang lain di belakang kita atau permasalahan lain, itu profesionalisme. Jadi kita harus bisa memberikan batasan mana yang ketika sedang di kampus dan istilahnya menjadi seorang dosen yang memberikan pelayanan kepada mahasiswa dengan yang lain gitu, profesionalitas di situ. Kayak gitu ya berarti. Jadi yang ini integritas akademik. Oke. Ya, aman ya. Oke, lanjut terakhir ya. Lanjut terakhir. Manakah yang bukan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi? Eh, dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan yang akan memenuhi syarat dapat terselenggaranya pendidikan profesi ini. Yang akademi, Mbak. Oke, akademi ya. MB. Oke, kalau sekolah tinggi itu harus satu rumpun ya kalau nggak salah ya, satu rumpun ilmu atau fakultas, satu fakultas gitulah istilahnya. Jadi ada STIKES, yaitu fokusnya kesehatan, kemudian ada STIE, kemudian ada STIMIK, terus apa lagi nih? Sekolah tinggi manajemen apa ya? STIE, YKPN, terus apa lagi ya? STIE, terus apa lagi ya? Sekolah tinggi pariwisata misalkan ya. Nah, ini kan dia hanya satu satu jenis rumpun ilmu aja. Tapi dia boleh mengadakan pendidikan profesi. Kalau akademi, karena sebenarnya kalau akademi ini paling rendah ya ininya apa dalam pembuatan institusi ini paling di bawah untuk pembentukannya, maka dia nggak boleh menyelenggarakan pendidikan profesi. Oke, gitu. Oke, institusi boleh, politeknik boleh. Kalau politeknik ini karena poli ya, poli itu berarti dia boleh beberapa rumpun studi, tapi yang ini, yang apa ya istilahnya tuh sesama sesama itu juga. Jadi kayak kayak misalkan politeknik mesin ya mungkin permesinan, mesin mesin yang kok mesin politeknik yang ke arah teknik berarti misalnya teknik elektro, teknik ini semua boleh jadi. Kalau politeknik kesehatan ya berarti dia politeknik kesehatan semua seperti itu. Itu untuk malam ini aku save dulu yang coret-coretnya. Mbak, boleh nggak ceritain kira-kira gambaran soalnya besok itu seperti apa ya? Oke, Mas Dan Bayu. masih ngambang soalnya besok kayak gimana itu cerita Oke, mainnya. siap, siap, siap. Terima kasih, Mbak. Oke, Mas Bayu. Jadi kalau tadi ya pertanyaannya, kalau yang soal-soalnya itu kan kayaknya 20 ya, 20 soal. Nah, memang lebih ke aturan akademik, kemudian pelanggaran, tapi biasanya
soal-soalnya agak yang panjang-panjang gitu sih. Jadi semi ke penalaran juga. Jadi kita dikasih gambaran soal secara narasi, diberikan suatu kasus gitu, terus kita harus mengambil yang mana jawabannya. Dan juga ada perhitungan juga, Mas. Kemarin juga ada perhitungan kayak berapa dari apa, dari misalkan seorang dosen itu sebagai penulis pertama, kemudian dia mendapatkan hibah dan mempublikasikan di jurnal Scopus Q1. Dia eh, sebagai penulis pertama, kira-kira berapa yang akan didapatkan, kayak gitu-gitu, Mas Bayu. Kemudian ada juga apa, eh aspek-aspek penilaian gitu juga diminta. Terus yang paling menonjol kemarin tuh juga ada ini kayaknya pembahasan tentang SKS kalau nggak salah ya. SKS sama SKS SKS yang seperti apa sih ya? Kok aku lupa. Sebentar, aku bukakan dulu cheat box-nya yang tahun lalu. Di bawah banget ya. Ini nih. Nih. Metode-metode pembelajaran juga ya, metode pembelajaran, kemudian, nah ada yang kayak misalkan seorang kaprodi sedang membuat, seorang kaprodi sedang membuat jadwal untuk apa, untuk S1 RPS ke depan. Nah, di tanggal sekian itu libur, tanggal sekian itu libur. Nah, berarti berapa minggu dia harus memberikan ininya, total total pertemuannya. Seperti itu sih dalam menyusun RPS misalkan. Jadi lebih ke penalaran juga, ada Siap. penalaran. Oke, terima kasih Mbak Desi. Oke. Sangat membantu sekali. Mohon maaf mengganggu. Oke ya. Nanti ini kita kasih juga deh cheatbook yang kemarin. Soalnya memang ada field report yang tahun lalu sih, yang dari grup yang tahun lalu. Nanti aku bukankan lagi, terus aku kasih rangkuman secara keseluruhannya juga. Siap. Ya gitu ya. Terima kasih Mbak Desi, sangat membantu sekali. Oke, ya Maaf siap Mas. merepotkan jadinya kami nih pejuang Enggak, SKB. aman-aman biar insya Allah semoga dimudahkan semua ya, apa Siap, terima meraih kasih. NIM-nya. Oke. Iya, nanti PPT-nya yang kemarin akan dikasih semua beberapa hari ini soalnya sedang sibuk banyak tugas juga, jadi agak terbengkalai. Oke, seperti itu mungkin nanti yang batch 2 ketemu lagi untuk yang materi langsung ya, yang materi dasarnya etika Tridharma, karena hari ini malah kita langsung apa? Langsung latihan soal. Kalau gitu kita tutup dulu. Semoga membantu ya teman-teman ya, semoga dilancarkan dan